supaya tidak sidang. Anda anggap penyidik paham apa yang Anda sampaikan? Lo minimum membingungkan jaksa nanti. Ini apa nih motifnya, ini orang teknis semua kok. Kan dari konstruksinya tadi kan selalu saya bilang ini TPUA nanti seperti mengorkestrasi, ada yang mendanai, ada yang segala macam. Ini kan berawal dari 22 Januari yang konversi TPUA kan 22 Januari. Padahal kita ini acak random, nggak kenal siapapun satu sama lain gitu loh. Nah, apa yang melekatkan kita? Ya keilmuan. Tapi begini, bro, yakin nggak bahwa seperti saya, sistem komputer dan informatika gitu ya. Oke. Nah, kemudian S2, S3-nya di Yamaguchi, saya pastikan palsu gitu ya. Kenapa? Karena saya sendiri yang mengkonfirmasi ke Yamaguchi gitu ya, dan saya diberikan informasi bahwa ijazah itu tidak pernah dikeluarkan oleh Yamaguchi. Dan terbukti juga dari penelusuran dari rekan-rekan seperti Mas Roni Teguh, dengan tesis, disertasi, dengan penelitiannya tidak sama sekali tidak dikenal gitu ya. Memang ada paten, tapi paten juga hanya penulis kesekian, dan itu juga tahun sekian gitu ya, tahun 2006 dan seterusnya. Dari kita lihat sendiri ijazahnya, kita sudah bandingkan sendiri gitu ya, bahwa itu tidak menggambarkan bahwa itu ijazah asli. Dan dia masih berotot bahwa dia lulus dari sana. Nah, ini yang harus kita luruskan gitu ya, bahwa nggak ada bukti bahwa dia lulus dari Yamaguchi. Ya, kita mengakui dia pernah mungkin dapatkan beasiswa dan 3 tahun itu mentok gitu ya, tetapi dia tidak menyelesaikan. Tidak ada bukti bahwa dia menyelesaikan. Ya, terbukti ijazahnya tidak setarakan gitu ya. Kemudian, nah, yang menjadi permasalahan, benar, tidak disetarakan itu. Iya, tidak disetarakan itu, padahal sebagai ASN ya kan, dia kan punya NIP kan, nomor induk pegawai dan seterusnya pada zaman itu. NIP, ya. Saya menemukan di website Universitas Mataram itu. Iya, jadi itu wajib ya, sebagai pegawai dikti itu wajib sebenarnya mereka harus melaporkan ketika mereka pulang dari studinya. Ya, sehingga apa? Sehingga mereka punya biasanya dapat kenaikan pangkat segala macam ketika itu lulus. Nah, ketika itu nggak diurus, artinya itu pertanyaan besar, ya, pertanyaan besar. Dan dari situlah kita urunutkan semua bahwa kita pastikan bahwa dia ternyata tidak lulus, gitu ya. Hanya omong kosong aja dia ngomong dia lulus S2, S3 di Jepang. Itu pembohongan publik. Jadi artinya apa? Banyak sekali ya dosa-dosanya di sini ya. Banyak sekali kebohongan publiknya di sini. Pertama, di buku-bukunya dia menulis bahwa dia sudah lulus gitu ya. Kemudian dalam CV-nya segala macam. Bayangkan orang yang membeli bukunya itu artinya dia sudah tertipu gitu ya. Mereka bisa melaporkan sebenarnya. Belum lagi sertifikat dosennya gitu ya. Sertifikat dosennya didapatkan 2009 sampai 2023 dia dikeluarkan. Saya pastikan dia dipecat dari UNRAM. Jadi dipensiun dinikan tanpa hak pensiun ya. Itu sudah pasti gitu ya. Dan itu karena masalah di sana gitu ya. Akhirnya ya dia nah, yang kita sayangkan dia sempat mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen sebagai doktor dari tahun 2009 sampai 2023. Artinya apa? Ada banyak sekali kerugian negara di sana. Nah, harusnya pihak UNRAM terutama atau Brawijaya yang menandatangani sertifikat dosennya itu bisa memperkarakan dia. Atau minimal Kementerian Dikti gitu ya. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan dana sedemikian banyak dari tahun 2009 sampai 2023 gitu ya. Tetapi ternyata ini merupakan kebohongan gitu ya. Penipuan gitu ya. Jadi ini nanti yang akan diungkap juga nanti di pengadilan ya, selain ketika kita nanti melaporkan ijazah palsunya. Baik. Ini memang menarik sekali kalau kita berbicara mengenai respon ini ke sana. Iya. Jadi ketika mereka menyebutkan ini persembahan pada UGM dan seterusnya, itu omong kosong gitu ya. Kenapa? Karena UGM sebenarnya tidak ada keinginan menerima mereka gitu ya. Tidak ada keinginan mengizinkan mereka melakukan penelitian seperti itu tanpa izin segala macam. Karena dokumen-dokumen yang mereka ini kan milik UGM gitu ya. Dan itu juga milik pribadi dari setiap mahasiswa yang dilindungi atau alumni yang dilindungi gitu ya. Jadi yang pasti kalau yang saya dengar ya ini kan sebenarnya sudah memalukan UGM ya, mencoret nama UGM ya. Mereka merasa mereka pejuang kebenaran, tetapi itu ternyata bertolak belakang ya dengan yang mereka lakukan ya. Mereka sama sekali malah menjatuhkan marwah UGM
Ya, disinilah kita sebagai alumni UGM yang sesungguhnya gitu ya ingin meluruskan bahwa mereka itu bukan alumni yang benar gitu ya, bukan alumni yang baik gitu ya, sehingga kita membantah semua setiap argumen-argumen mereka, narasi mereka yang kita tahu bahwa secara ilmiah itu sangat keliru gitu ya. Tidak ada ilmiahnya sama sekali yang mereka lakukan. Mereka hanya modal narasi-narasi dan asumsi-asumsi ya, tidak ada bukti sama sekali yang mereka gunakan dalam penelitian mereka ya, dan itu benar-benar bertolak belakang dengan pengakuan-pengakuan mereka gitu ya. Oke. Nah, dengan beredarnya pemberitaan kemarin, apakah UGM dan Kagama ini Lembaga, tetapi secara personal itu bisa. Kenapa? Karena banyak katakanlah pejabat-pejabat UGM, alumni-alumni UGM yang lain, teman-teman Pak Jokowi yang difitnah juga gitu ya, dan itu sebenarnya bisa digunakan untuk apa namanya sebagai bukti bahwa mereka apa namanya melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum gitu ya, atau pelanggaran-pelanggaran melakukan tindakan pidana gitu ya. Tetapi secara lembaga UGM memang tidak bisa ya memperkarakan mereka karena sesuai undang-undang ITE ya. Jadi UGM tidak apa namanya tidak ada istilahnya pencemaran nama lembaga lagi di undang-undang ITE segala macam gitu ya. Itu yang membuat UGM mungkin hanya melakukan mengklarifikasi sesuai dengan kewenangan mereka gitu ya. Tetapi untuk orang-orang yang difitnah seperti misalnya kemarin ada Pak Mulyono gitu ya, temannya Pak Jokowi, atau mungkin dekan mungkin atau rektor mungkin yang difitnah terkait dengan macam-macam lah, menerima dana segala macam gitu kan. Nah, itu bisa ya dilakukan ya, tetapi itu belum fokus kita sekarang karena kita fokus untuk menyelesaikan kasus ini, memastikan bahwa berjalan sesuai dengan yang semestinya di kasus hukum berhubungan dengan ijazah ini. berarti pelaporan ini lebih kepada personal yang dirujuk dalam narasi mereka ataupun dalam penelitian mereka seperti itu ya Pak Joshua? Iya, iya, sementara itu. Tetapi mungkin dari sisi keagamaan nanti kita akan coba apa namanya memberikan masukan-masukan apa yang bisa kita lakukan terhadap ketiga orang ini gitu ya, karena mereka sudah melanggar sebenarnya karena di alumni keagama itu kan ada janji prasetyanya gitu ya. Nah, mereka wajib menjaga nama segala macam, ketika mereka melanggar itu harusnya ada apa sanksi yang mereka bisa dapatkan, entah mencoret mereka dari alumni keagama atau apapun, tetapi itu masih berupa usulan-usulan kepada keagama nantinya. Jadwalku penuh, tapi keluargaku selalu Usulan-usulan kepada keagama nantinya. Baik, itu akan menjadi bahan evaluasi internal dari pihak UGM dan Kagama ya terkait trio RRT ini ya Pak. Nah, kita coba bergerak ke mengenai kajian penulisan buku Jokowi's White Paper ini. Nah, saya tertarik melihat latar belakang pendidikan ketiga orang ini. Masing-masing ini memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Bahkan kalau dilihat pertama ya dari Dr. Tifa ya, beliau latar belakang seorang kedokteran atau kesehatan di bidang kesehatan. Pak Roy Suryo ya agak sedikit bercampur-campur ya. Mulai ada yang komunikasi, ada juga kesehatan, ada manajemen ya. Kalau Dr. Rismon ya teknik elektro, tapi ada banyak keraguan juga. Nah, dari ketiga ini mereka mengatakan ini sebagai kompilasi yang independen. Nah, kira-kira apa yang Pak Joshua mengatakan, bagaimana dalam menyatukan, mengintegrasikan kompilasi yang independen ini dengan ketiga orang ini dengan masing-masing latar belakang pendidikan